Kali ini, kita akan membahas atletik. Atletik berasal dari bahasa Yunani, dari kata atlon atau atlum, yang artinya pertandingan atau perlombaan. Sedangkan orang yang melakukannya disebut atleta. Dari pengertian bahasa itulah, maka kita dapat mendefinisikan atletik sebagai salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan atau diperlombakan yang meliputi atas nomor lari, lompat, lempar, dan jalan. Pada hakikatnya, setiap ketangkasan yang dipertunjukkan dalam olahraga atletik seperti lari, lempar, dan lompat adalah bagian dari gerak dasar manusia. Dahulu kala, orang mempergunakan kemampuannya atau ketangkasannya itu untuk berburu dan untuk menghindar dari serangan binatang buas. Namun dengan perkembangan persenjataan, kemampuan dan ketangkasan itu disalurkan ke arah pengisian waktu luang secara santai berupa olahraga. Bangsa Yunani adalah bangsa besar pertama yang mengatur perlombaan atletik di negerinya dengan menyelenggarakan apa yang kita kenal dengan Olimpiade kuno. Orang-orang Yunani dulu mengagungkan atletnya dengan mengerahkan kehormatan tertinggi kepada mereka yang berhasil mendemonstrasikan keahlian beratletik. Untuk waktu berpuluh-puluh tahun, nomor atletik lari, lompat, dan lempar menjadi fokus kegiatan dalam Olimpiade. Dan dalam masa tahun 664 sebelum Masehi, orang hanya melakukan atletik, baru setelah itu diperkenalkan cabang yang lain. Bangsa Romawi menjadi jatuh hati dan mencintai atletik sejak mereka menaklukkan bangsa Yunani. Bangsa Romawi akhirnya mulai turut bertanding dalam Olimpiade. Sampai Raja Theodosius melarangnya dan menghapus Olimpiade pada tahun 392 setelah Masehi. Akhirnya, perlombaan dalam cabang atletik ini mulai diadakan kembali secara sporadis di benua Eropa pada abad pertengahan. Popularitas olahraga atletik ini mulai terasa menyebar luas setelah sekolah dan universitas di negeri Inggris mulai memasukkannya ke dalam lingkungan pendidikan. Sehingga cabang atletik memperoleh kembali keutamaannya berkat dihidupkannya kembali gerakan Olimpiade modern mulai tahun 1896 di Athena. Perkembangan atletik di Indonesia. Kegiatan keolahragaan di Indonesia khususnya atletik dikenal oleh bangsa Indonesia dari orang-orang Belanda. Pada awalnya, kegiatan atletik hanya dilakukan siswa-siswa di sekolah, sedangkan orang di pedesaan tidak mengenalnya. Namun bangsa Belanda menyadari bahwa kegiatan atletik itu sangat penting untuk menjalankan roda politik dan untuk pembinaan kesegaran jasmani. Sehingga pada tanggal 21 Juli 1917 didirikanlah Persekutuan Atletik Indonesia dengan nama Nederland Indisch Athletic Unie. Pada masa kependudukan Jepang sejak tahun 1942 sampai 1945, kegiatan keolahragaan di Indonesia pada umumnya mulai berkembang. Atletik mempunyai perhatian yang sangat besar dengan diadakannya perlombaan setiap tahun. Setelah Indonesia merdeka, perkembangan keolahragaan di Indonesia semakin maju dan berkembang, meskipun situasi pada waktu itu belum stabil. Pada bulan Januari 1946 diadakan Kongres di Solo yang menghasilkan Persatuan Olahraga Republik Indonesia atau PORI. Usaha untuk membina dan meningkatkan atletik terus ditingkatkan. Usaha ke arah ini terlihat pada tanggal 13 September 1950, tokoh-tokoh atletik berkumpul di Semarang dan lahirlah PASI. Langkah pertama Persekutuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI adalah menyelenggarakan kejuaraan atletik yang pertama di Bandung. Langkah PASI selanjutnya adalah berusaha diterima oleh IAAF agar atlet-atlet Indonesia dapat berpartisipasi dalam kejuaraan internasional. Kegiatan atletik di Indonesia semakin lama semakin meningkat.
Hal ini terlihat dengan adanya kejuaraan PASI di Surabaya tahun 1952, mengikuti Olimpiade yang ke-18 di Helsinki, PON 3 di Medan tahun 1953, mengikuti Asian Games 2 di Manila tahun 1954, PON 4 di Makassar tahun 1957, mempersiapkan atlet untuk Asian Games di Jakarta tahun 1962. Selain berusaha untuk dapat menyelenggarakan perlombaan, PASI juga berusaha untuk meningkatkan prestasi atletnya. Hasilnya, tahun 2018, Zohri mampu melambungkan nama Indonesia di kejuaraan atletik junior internasional pada nomor lari jarak pendek. Pada kali ini, kita akan mempelajari lari jarak pendek dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan. Lari memiliki pengertian lompatan yang berturut-turut yang di dalamnya terdapat suatu fase di mana kedua kaki tidak menginjak atau menumpu pada tanah. Lari jarak pendek atau lari sprint memiliki pengertian suatu cara lari di mana atlet harus menempuh seluruh jarak dengan kecepatan semaksimal mungkin. Dan lari jarak pendek dibagi menjadi 3 nomor, 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Tiga teknik dalam lari jarak pendek. Teknik yang pertama, teknik start. Teknik yang kedua adalah teknik saat berlari. Teknik yang ketiga adalah teknik saat memasuki garis finish. Teknik start lari jarak pendek menggunakan start jongkok. Ada 3 fase dalam start jongkok, yaitu bersedia, siap, dan ya. Ketika aba-aba bersedia, lakukan jongkok. Ketika aba-aba siap, angkat pinggul. Dan ketika aba-aba ya, berlari sekencang-kencangnya. Start jongkok dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, bound start atau short start atau start pendek. Yang kedua, medium start atau start menengah. Dan yang ketiga adalah long start atau start panjang. Yang membedakan dari ketiga jenis start ini adalah posisi kaki ketika bersedia dan siap. Jika start pendek, kedua kaki posisinya saling berdekatan. Ketika start menengah, kedua kaki posisinya saling berjauhan tapi tidak terlalu jauh. Dan ketika start panjang atau long start, posisi kedua kaki lebih jauh dari start menengah. Cara melakukan start pendek atau short start. Pertama, sejajarkan kaki yang belakang, ujungnya dengan tumit kaki yang di depan. Setelah itu, letakkan lutut di tanah dan kedua tangan diluruskan di belakang garis start dengan jari-jari membentuk huruf V. Ketika aba-aba siap, angkat pinggul. Dan ketika aba-aba ya, berlari sekencang-kencangnya. Start pendek atau short start jika dilihat tampak dari depan. Pertama, sejajarkan ujung kaki yang belakang dengan tumit kaki yang di depan. Setelah itu, letakkan lutut kaki belakang di tanah. Kemudian luruskan kedua lengan dan letakkan di tanah di belakang garis start dengan tangan atau jari-jari membentuk huruf V. Ketika aba-aba siap, angkat pinggul.
dan berlari ketika ada aba-aba ya. Cara melakukan start menengah atau medium start. Ketika aba-aba bersedia, letakkan lutut kaki belakang di tanah dan sejajarkan dengan ujung jari atau ujung kaki yang ada di depan. Jarak antara kedua kaki kurang lebih 1 kepal. Setelah itu, luruskan kedua tangan ke depan di belakang garis start dengan jari-jari membentuk huruf V. Ketika aba-aba siap, angkat pinggul. Dan ketika aba-aba ya, berlari sekencang-kencangnya. Berikut ini start menengah jika dilihat tampak dari depan. Aba-aba bersedia, letakkan lutut kaki belakang sejajar dengan ujung kaki depan. Jaraknya kurang lebih 1 kepal. Kemudian letakkan kedua lengan di belakang garis start dengan jari-jari membentuk huruf V. Angkat pinggul ketika aba-aba siap dan berlari sekencang-kencangnya ketika aba-aba ya. Selanjutnya, start panjang atau long start. Cara melakukannya, ketika aba-aba bersedia, letakkan lutut kaki belakang sejajar dengan tumit kaki depan, atau boleh lebih belakang lagi dari tumit kaki depan. Jaraknya kurang lebih 1 kepal. Kemudian, luruskan lengan dan letakkan jari-jari di belakang garis start dengan posisi jari membentuk huruf V. Angkat pinggul ketika mendengar aba-aba siap sehingga kaki belakang lurus, dan ya ketika aba-aba ya langsung berlari. Berikut start panjang tampak dari depan. Letakkan lutut sejajar dengan tumit kaki depan. Luruskan kedua lengan ke depan dan letakkan jari-jari di tanah di belakang garis start. Ketika aba-aba siap, angkat pinggul dan berlari ketika iya. Teknik saat berlari, lari jarak pendek. 1. Berlari dengan ujung kaki. 2. Tubuh condong ke depan. 3. Lengan ditekuk 90 derajat. 4. Masing-masing kaki diluruskan dan paha kaki yang memimpin diangkat horizontal. 5. Bernafas menggunakan pernafasan anaerob. Berikut ini video dari teknik saat berlari lari jarak pendek. Jika kita bahas satu persatu, yang pertama, berlari dengan ujung kaki. Ketika melakukan lari jarak pendek, perkenaan kaki ke tanah hanya menggunakan ujung kaki. Teknik yang kedua, tubuh condong ke depan. Dengan posisi tubuh condong ke depan, sehingga berat badan akan jatuh ke depan dan mempermudah dan mempercepat dalam melakukan lari jarak pendek. Lengan ditekuk 90
derajat. Gerakan lengan dan kaki merupakan gerakan alamiah. Ketika tangan kita diayun ke depan, otomatis kaki yang berlawanan dengan lengan akan ikut bergerak. Kaki diluruskan dan paha kaki yang memimpin diangkat horizontal. Kaki yang belakang sebisa mungkin diluruskan. Dan kaki yang bagian depan untuk pahanya diangkat yang tinggi sehingga rata-rata air atau horizontal. Teknik selanjutnya, bernafas menggunakan pernafasan anaerob. Anaerob adalah aktivitas yang memecah glukosa menjadi energi tanpa menggunakan oksigen. Akibatnya, tubuh akan menghasilkan energi lebih banyak dan menggunakan sumber energi yang tersimpan di otot. Latihan ini dilakukan dengan durasi waktu yang pendek namun intensitas yang tinggi. Cara melakukan pernafasan anaerob dalam lari sprint, pertama ambil nafas ketika start, tahan nafas ketika berlari, dan buang nafas ketika finish. Teknik finish lari jarak pendek. Ada 3 teknik melewati garis finish dalam lari jarak pendek. Teknik yang pertama, menjatuhkan dada ke depan. Teknik yang kedua, menjatuhkan salah satu bahunya ke depan. Dan teknik yang ketiga, lari secepat-cepatnya sampai beberapa meter melewati garis finish. Jika kita lihat rangkaian lari jarak pendek dimulai dari start, berlari, dan memasuki garis finish. Start menggunakan start jongkok, kemudian lari menggunakan teknik-teknik yang benar, dan finish menggunakan salah satu dari 3 cara memasuki garis finish dalam lari jarak pendek. Hal-hal yang harus dihindari ketika melakukan lari jarak pendek. 1. Tidak cukup dorongan ke depan dan kurang tingginya lutut diangkat. 2. Tubuh condong sekali ke depan atau melengkung ke belakang. 3. Menjejakkan keras-keras kaki di atas tanah dan mendaratkannya dengan tumit. 4. Memutarkan kepala dan menggerakkan bahu secara berlebihan. 5. Lengan diayun terlalu ke atas dan ayunan terlampau jauh menyilang dada. 6. Pelurusan yang kurang sempurna dari kaki yang akan dilangkahkan. Dan 7. Berlari zigzag dengan gerakan ke kiri dan ke kanan. Selain hal-hal yang harus dihindari dalam lari jarak pendek, ada hal-hal yang harus diutamakan ketika melakukan lari jarak pendek. Yang pertama, membuat titik tertinggi pada kaki yang mengayun. 2. Membuat mata kaki yang dilangkahkan seelastis mungkin. 3. Menjaga posisi tubuh sama seperti posisi waktu berjalan biasa. 4. Menjaga tetap tegak dan pandangan lurus ke depan. 5. Mengayunkan lengan sejajar dengan pinggul dan sedikit menyilang ke badan. 6. Lari pada satu garis lurus dengan meletakkan kaki yang satu tepat di depan kaki yang lainnya. Olahraga lari jarak pendek memiliki banyak manfaat. Selain bermanfaat bagi kesehatan fisik, olahraga lari juga bisa dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini
Terbukti seperti dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang sempat lomba lari dengan Rasulullah SAW. Aisyah berkata, "Aku pernah keluar bersama Rasulullah, dan saat itu aku masih kurus. Ketika kami telah sampai di suatu tempat, beliau berujar kepada para sahabatnya, 'Pergilah kalian terlebih dahulu.' Kemudian beliau menantangku untuk berlari. 'Ayo kesinilah, aku akan berlomba denganmu.' Kemudian beliau berlomba denganku, namun akhirnya aku memenangkan lomba tersebut. Pada lain kesempatan, aku kembali keluar berpergian bersama beliau, dan saat itu badanku semakin besar. Ketika kami berada di suatu tempat, Rasulullah SAW kembali berkata pada sahabat, 'Pergilah kalian terlebih dahulu.' Kemudian beliau menantangku untuk berlari. 'Ayo kesinilah, aku akan berlomba denganmu.' Kemudian beliau berlomba denganku, tetapi akhirnya beliau memenangkan lomba tersebut. Beliau mengatakan bahwa ini adalah balasan dari kekalahan beliau sebelumnya, sembari menepuk pundakku. Hadis riwayat Ahmad. Selain membuat tubuh menjadi sehat, dengan kita belajar lari jarak pendek, secara otomatis kita sudah mempelajari dan melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Semoga bermanfaat. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.